Dan kali ini, Ruang Alternatif akan berbicara mengenai pengobatan homeopati. Beberapa minggu sebelumnya kita pernah membahas mengenai pengobatan ini. Untuk lebih mengetahui dan lebih jelas, kita akan langsung bertemu dengan narasumber saya, yang malam ini luar biasa, tampak semangat sekali, Bapak Dr. Haji Ibrahim BHMS, ahli homeopati. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah. Insya Allah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan membahas mengenai pengobatan homeopati yang beberapa minggu lalu pernah kita bahas Pak Ibrahim ya. Dan kali ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai asma. Penyakit asma. Dengan pengobatan homeopati. Tapi untuk Anda yang ingin bertanya selain penyakit asma pun nanti kita akan layani tentu pertanyaan Anda. Baik. Kita akan kembali sedikit nih Pak Ibrahim, mungkin banyak penonton kita yang belum mengetahui tentang pengobatan homeopati ini. Baik. Silakan Pak Ibrahim, boleh sedikit menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah beberapa kali kita membahaskan tentang homeopati, jadi kembali pada malam yang berbahagia ini, kita bahaskan homeopati spesifik kepada penyakit asma. Okay. Jadi sebelum kita masuk kepada asmanya, saya akan ulang sedikit, mungkin ada pendatang baru, pendengar baru, pemirsa baru, yaitu tentang homeopati. Homeopati adalah satu bentuk pengobatan alternatif yang berasal dari negara Jerman, yang mana diciptakan, ditemukan oleh Dr. Samuel Hahnemann, yaitu pengasas homeopati lebih kurang 200 tahun yang lalu. Prinsip homeopati ialah similia similibus curantur, itu bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris juga like cure by like, yang sama disembuhkan oleh yang sama. Artinya prinsip pengobatan homeopati ialah mencocokkan antara gejala-gejala, simptom-simptom yang ada pada si pasien dengan simptom-simptom gejala-gejala yang ada pada obat. Jadi kalau bertemu, maka dengan izin Allah sembuhlah penyakit tersebut. Insya Allah penyakit itu akan... Ini prinsip homeopati. Ini yang membedakan homeopati dengan pengobatan lain begitu Pak Ibrahim? Homeopati ini dulunya diciptakan oleh Dr. Samuel Hahnemann ini, itu obat-obat itu dicobanya kepada dirinya sendiri. Kita tahu kalau pengobatan lain biasa menggunakan binatang atau hewan begitu Pak Ibrahim? Ya, kalau dalam medis itu sebagai bahan kaji, uji coba itu digunakan binatang seperti tikus, kelinci ataupun monyet gitu. Tapi dalam pengobatan homeopati yang jadi bahan kajian dan uji cobanya itu manusia itu sendiri, orang sehat itu sendiri. Jadi makanya pengobatan homeopati ini lebih sesuai untuk tubuh manusia gitu, karena diuji kaji kepada manusia itu sendiri. Jadi Dr. Samuel Hahnemann sebagai penemu homeopati, sebelum diberikan obat-obat kepada pasiennya, dia mencoba obat-obat itu dulu. Jadi daripada situ datang simptom-simptom, gejala-gejala yang menunjukkan sakit-sakit tertentu. Maka obat ini diolah secara homeopati, dan itulah obat untuk orang yang ada simptom-simptom atau gejala-gejala tersebut. Jadi disamakan, dicocokkan antara gejala-gejala yang ada pada pasien, keluhan-keluhan yang ada pada pasien, dengan keluhan-keluhan kepada obat yang telah diuji kaji kepada manusia tadi. Jadi perlahan gejala atau simptom ini akan hilang dengan menggunakan obat-obat itu. Apabila dimakan, dikonsumsi oleh orang yang sakit, yang sudah dipotentisasikan, yang telah diolah secara homeopati tadi, maka dengan izin Allah penyakit itu akan sembuh. Kita dalam homeopati yang pertama, kerja kita menghilangkan keluhan-keluhan. Berarti gejala-gejala yang dirasakan itu Pak? Gejala-gejala yang dirasakan itu yang dihilangkan secara beransur-ansur. Makanya dalam konsultasi homeopati itu jauh-jauh sangat berbeda dengan konsultasi yang dilakukan oleh cara pengobatan lain. Nah, konsultasi yang digunakan di homeopati seperti apa nih Pak? Apakah benar-benar detail sekali sampai akhirnya kita tahu? Mengumpulkan gejala-gejala, keluhan-keluhan yang ada pada pasien atau orang yang sakit tersebut, baik gejala fisik ataupun gejala metafisik. Berarti Jadi kita kumpulkan semua gejala itu secara keseluruhan. Tidak hanya keluhan-keluhan fisik. Contoh, fisiknya pinggang sakit, dia ada emah, perut nyeri. Kemudian kita tanya lagi, tidur enak enggak? Karena satu penyakit biasa ada rembetan begini Pak. Iya, dia berkait. Berkait antara, karena tubuh kita itu keseluruhan dalam satu.
Jadi satu sistem, maka dalam pengobatan homeopati untuk mencari gejala-gejala yang menyeluruh harus diajukan bermacam-macam pertanyaan. Apabila sudah dikumpulkan semua gejala-gejala yang ada, maka dicocokkanlah dengan obat-obat tadi. Sesuai, maka insya Allah akan sembuhlah dia. Baik gejala fisik maupun gejala-gejala metafisik. Jadi obat-obat homeopati tidak hanya bisa untuk penyakit-penyakit fisik. Juga bisa untuk penyakit-penyakit metafisik. Contoh susah tidur, atau contoh mudah berdebar, perasaan atau tidak tenang, perasaan tidak begitu, tenang, ya? mudah perasaan takut, takut mati dan segala macamnya lah. Itu bisa diselesaikan dengan obat homeopati. Karena obat homeopati seperti yang saya terangkan tadi diuji coba kepada manusia, yang mana manusia ada fisiknya, ada metafisiknya. Jadi keluhan-keluhan inilah yang akan coba dihilangkan dengan menggunakan pengobatan homeopati. Nah, sistem sebenarnya pengobatan yang digunakan di homeopati apakah hanya dengan menggunakan obat, Pak Ibrahim, atau ada metode-metode lain yang digabungkan? Kalau homeopati itu murni obat. Hanya obat saja? Ya, dengan mengumpulkan gejala-gejala keluhan-keluhan tadi. Murni obat. Murni obat. Tetapi bisa untuk penyakit fisik dan juga bisa untuk penyakit non-fisik atau psikis. Dan homeopati memberikan pengobatan, perawatan itu sangat-sangat detail. Artinya dalam pengobatan homeopati yang kita obati ialah tubuh yang sakit, orang yang sakit, bukan nama penyakit. Bukan nama penyakit. Bukan nama penyakit. Karena selama penyakit diobati atas nama penyakit, penyakit itu sama sekali tidak akan sembuh. Karena rasanya suka begitu. Padahal setiap orang beda-beda penyakit. Kolesterol tapi di tubuh orang ini sakitnya berbegini, bentuknya beda. Iya, di tiap gejalanya berbeda-beda. Jadi itu yang akan coba dihilangkan dengan menggunakan pengobatan homeopati ini. Dan makanya obat homeopati tadi spesifik untuk orang yang sama-sama kolesterol tinggi, tapi gejala yang berbeda, obatnya berbeda. Karena tiap orang biasa menggunakan terdapat gejala yang berbeda, keluhannya juga berbeda, meskipun penyakitnya misalnya mah saja begitu, Pak Ibrahim, ya. Dan itu yang coba dihilangkan dengan menggunakan pengobatan homeopati, ya. Sebenarnya penyakit asma ini seperti apa nih, Pak Ibrahim? Asma ialah satu bentuk penyakit yang mana ciri-ciri gejala-gejala yang ada pada pasien tersebut ialah sesak nafas. Sesak nafas. Jadi ada yang menyatakan asma, ada yang bilang sesak nafas, itu sama saja. Cuma sesak nafas. Cuma beda penyebutan gitu, Pak. Cuma sesak nafas ini sebenarnya ada dua. Bisa asma itu sendiri, jadikan orang sesak nafas. Bisa juga seseorang itu sesak nafas kena jantung. Dan bisa juga setengahnya itu sesak nafas karena ada faktor sakit mah. Jadi sesak nafas sebenarnya ada turunannya lagi nih ya, kita lihat dulu. Ya, ada penyebab-penyebab tertentu, dan yang kita bahaskan malam ini ialah yang asma murni. Murni. Tapi walaupun demikian, saya membuka kepada pemirsa sekalian untuk menanyakan, mengkonsultasikan masalah apa saja, insyaAllah saya akan bantu, kita akan bahaskan dan kita akan jawab. InsyaAllah, ya. Jadi asma adalah satu penyakit yang berlaku ada kaitan dengan paru-paru. Artinya penyempitan pada pembuluh paru-paru, bronchial tube, itu tangkai paru-paru. Paru-paru kita ibaratkan tangkai anggur gitu. Jadi tangkai anggur itu saluran pernafasan ke paru-paru. Yang biji-biji yang anggur itu diibaratkan alveolus. Alveolus itu banyak sekali di dalam paru-paru itu sendiri. Dia lebih kurang kecil, bulat-bulat seperti anggur tapi kecil. Kecil-kecil, dan itu kosong di dalamnya. Disitulah isi udara tersebut. Maka kadang-kadang orang yang asma ini berbunyi nafas seperti ensel pintu gitu. Ketika kita membuka, kalau sudah kumat kedengaran sekali ya. Bila sudah berbunyi itu artinya itu alveolus itu sudah menciut dia. Sudah menyempit, menciut. Dan ketika dia ditarik itu dia melekat. Gitu. Karena apa? Karena ada phlegm di dalam. Phlegm itu dahak. Dahak itu sendiri pun ada yang dahak putih, ada yang dahak kekuningan, ada yang dahak kuning, ada yang dahak hijau. Dahak ini saudaranya banyak juga, Pak Ibrahim. Jadi dalam homeopati, orang yang asma ada dahak putih, obatnya berbeda. Yang dahak kuning, obatnya berbeda. Yang dahak hijau, obatnya sesuai dengan gejala dan keluhan dirasakan oleh pasien. Obat untuk asma anak-anak berbeda. Beda lagi. Untuk asma orang dewasa juga berbeda. Dan itu diperlukan konsultasi yang sangat detail sekali, Pak, ya? Memerlukan konsultasi dulu, kita akan konsultasi pasien, kemudian daripada hasil konsultasi tersebut kita akan berikan obat-obat yang sesuai. Artinya kita cocokkan seperti yang kita bincangkan. Simptom-simptom itu, Pak, ya. Oke, Pak Ibrahim, salah satu penyakit asma ini banyak di masyarakat taunya bahwa ini adalah suatu penyakit keturunan. Kalau ibu atau bapak punya penyakit asma, katanya otomatis nih, Pak,
anak-anak juga bakal terkena penyakit asma. Apakah ini benar-benar murni penyakit keturunan atau seperti apa Pak Ibrahim? Oke, baik. Ini memang apa yang selalu kita dengar di dalam masyarakat. Betul. Atau khususnya orang-orang yang berpenyakit asma. Jadi sebahagian besar orang yang mengobati orang yang asma, yang tidak asma itu tidak sembuh-sembuh, maka dibilangnya asma itu keturunan. Asma turunan, Artinya untuk menyenangkan hati si pasien ini. Tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan begitu Pak Untuk Ibrahim? menerima bahwa ini adalah satu hal yang memang sebati dengan kita gitu. Oke. Nah, jadi Berarti harus sebenarnya diterima, adakah tidak perlu begitu? diobati begitu Pak Ibrahim? Sebenarnya asma dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya adalah curable disease. Artinya penyakit-penyakit yang boleh disembuhkan. Saya malah di Kuala Lumpur dulu karena adanya prinsip bahwa asma ini keturunan ini, maka pasien tersebut ketika dia datang berobat dan asmanya sembuh, dia itu beragiu dengan saya, dibantahnya saya gitu. Pak, kok asma saya bisa sembuh Pak? Ini kan keturunan katanya gitu. Jadi yang bilang keturunan siapa? Saya bilang begitu. Karena masyarakat taunya begitu Pak Ibrahim, penyakit asma akan lihat kakek, nenek, atau Ya seperti ibu, yang bapak tadi ya? dulu lah. Sebenarnya faktor genetik memang ada, Oke. tetapi persentase faktor genetik itu biasanya tidak lebih 10%. Lebih Artinya banyak kecil. pengaruh luar sebenarnya. Ya, lebih banyak pengaruh luar dan juga lebih banyak pengaruh daripada diri kita sendiri. Nah, yang menyebabkan penyakit asma sebenarnya kalau kata Pak Ibrahim tadi 10% keturunan nih. Berarti kan hampir 90% pengaruh yang lain nih Pak. Sebenarnya pengaruh yang lain itu banyak sekali, Contohnya? apalagi environment sekarang ini. Kalau kita lihat faktor yang menjadikan orang itu asma, satu bisa asap rokok, Asap rokok. bisa juga itu seseorang yang bekerja di kilang atau di pabrik yang mana di situ debu banyak, kilang papan, kilang traplek dan segala macamnya itu. Ada pasien saya di Pekanbaru, dia kerja di pabrik kertas itu pabrik di kertas. Perawang itu di sana. Akhirnya kena asma dia. Itu limbahnya kan bahaya sekali buat Ya, akhirnya saya bilang kepada pasien, untuk Bapak bisa sembuh dari asma, Bapak harus cari kerja lain. harus pindah kerja begitu. Ya, karena itu pemicunya setiap hari datang gitu. Jadi Meskipun kita hanya dengan berikan menggunakan obat. masker tidak berpengaruh Pak. Ya, masker itu hanya sebenarnya sebagian kecil saja. Pengaruhnya itu sebagian kecil saja, bukan sebagian besar. Gitu. Jadi asma adalah penyakit yang boleh disembuhkan. Malah dengan homeopati itu sangat mudah untuk disembuhkan, pengalaman kita Nah, begitu. Pak Ibrahim ini sempat menyinggung, kayaknya penyakit asma ini bukan penyakit yang berat begitu Pak ya, bisa disembuhkan dengan homeopati. Dan bagaimana sebenarnya terapi yang digunakan homeopati untuk menyembuhkan Oke, penyakit asma? sekarang begini, saya akan membawa kepada bekam dulu untuk melihat asma ini apa yang berlaku pada seseorang. Kenapa seseorang itu kena asma? Dalam prinsip bekam, penyebab segala penyakit ialah toksin. Oke. Okay? Toksin itu dalam bahasa mudah kita ialah darah kotor. Yang menyebabkan penyakit ialah darah kotor. Yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah di mana darah kotor itu banyak, di mana toksin itu banyak. Darah kotornya tergantung di mana letaknya itu Ya. yang menyebabkan sakit. Oke, Ya, dalam hal asma, itu toksin itu yang banyaknya di persekitaran paru-paru. daerah paru-paru ya. Di daerah paru-paru, kemudian di paru-paru tersebut ada yang namanya udara terus keluar masuk kan begitu. Oke. Kita menyedut oksigen setiap waktu. Kita mengeluarkan karbon dioksida setiap waktu juga. Ketika kita menyedut udara itu dalam udara yang kita sedut itu sangat banyak kuman-kuman. Oke. Pengaruh udara luar itu sangat berpengaruh ya Pak ya. Sangat banyak kuman, tetapi tubuh yang antibodinya kuat, yang imun sistemnya kuat, itu ketika udara yang ada kuman tadi sampai saja di hidung, di dalam hidung itu sudah ada kawasan lembab. Itu sebahagian daripada antibodi kita. Oke. Maka dia akan membunuh kuman yang ada di dalam Itu untuk udara orang yang tadi. imunitasnya tinggi Pak Ya, untuk orang imunitasnya tinggi. Kemudian ada lagi katakanlah yang lolos ke belakang, itu sepanjang pembuluh paru-paru atau salur pernafasan Menuju ke tersebut, paru-paru itu ada semua antibodi kita itu yang siap untuk menerkam semua kuman-kuman yang ada. Oke. Sampai ke paru-paru adalah udara, oksigen yang sudah bersih dari kuman. Oh, karena sudah Arti dibunuh. sepanjang perjalanan dari hidung sampai ke Paru-paru. pembuluh paru-paru tersebut, kuman itu sudah mati. Sudah dibunuh oleh antibodi yang ada di situ antibodi ya. kita. Oke. Masalahnya sekarang, kenapa pada orang yang asma tidak bisa dibunuhnya kuman tersebut? Oke. Pada Sambung orang dulu, yang Pak, ya. ada asma, itu antibodinya itu tidak cukup banyak dan tidak cukup kuat.
Untuk membunuh kuman-kuman Iya, yang masuk untuk melalui membunuh hidung kuman. itu ya? Apa yang menghalang antibodinya tadi untuk banyak di sekitar pembuluh paru-paru sampai dari hidung ke pembuluh paru-paru tersebut? Itu ialah karena sudah banyak toksin di dalam darah tadi. Oke. Darah kotor itu Pak ya, Ibrahim? dari darah kotor tadi sudah menghalang kelancaran darah bersih. Yang mana di dalam darah bersih tadi adanya antibodi yang banyak tadi. Oke. Jadi ketika tidak sampai cukup ke situ, maka kuman tadi berpesta. Ibaratnya lagi. Artinya dia menang dalam berperang melawan penyakit itu, dalam berperang dengan antibodi kita, karena jumlah antibodi tidak cukup, Menumpuklah di kumannya daerah lebih, paru. maka dia menang. Betul. Sebahagian yang menang akan lolos ke dalam, sampailah di bronchial tube, di paru-paru, maka dia membuat kekuatan di situ. Oke. Itu yang menyebabkan sesak akhirnya di nafas. Ya, akhirnya tubuh kita akan melawan terus. Bukti daripada tubuh kita melawan terus itu, maka itulah phlegm tadi, dahak tadi. Dan dahak adalah... Oke. Udah ini bergabung tampaknya Pak Ibrahim. Ya, baik. Kita tahan sebentar ya. Halo, selamat malam. Malam, Dengan Bapak siapa, Bapak? sama Pak Johan Pak Johan, di mana Pak Johan? di Tanjung Uman. Tanjung Uma, Pak Johan ya. Iya, Silakan Pak Johan, pertanyaan Anda. saya mau tanya ini, ada masalah paru-paru ya? Ya, Oke. silakan, Pak. Iya, ini ada paru-paru yang seperti ada kelenjar ya, kelenjar ya. Kelenjar, Itu mau, solusinya seperti apa? Ya? Kelenjar ya Pak Johan ya? Iya, Pak. tumbuh di paru-paru. Iya, Pak. Kiri kanan, Pak? Kiri, Pak. Kiri. Sudah berapa lama? Iya, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Ada sekitar mau seminggu, Pak. Apa gejala yang Pak rasakan? Itu sakit sampai ke pinggang, dari mulai perut juga terasa sakit. Sakit sampai ke pinggang. Iya. Oke. Dadanya itu sampai ke bahu sakit semua. Pernafasan, Pak? Iya, itu susah kali dan napas pun sakit. Oke. Oke. Kalau begitu nampak gejalanya itu sampai ke pinggang sakitnya semua itu, baiknya Bapak terus datang ke klinik saya. Kita akan konsultasi ulang sebab cara konsultasi dalam pengobatan homeopati berbeda dengan cara-cara pengobatan yang lain. Oke. Jadi kita akan konsultasi ulang, kemudian kalau Bapak sudah melakukan pemeriksaan, kalau ada bukti-buktinya itu tolong bawa sekali. Iya, saya sudah sempat berobat ke dokter, sudah ada rongseng. Ya, itu dibawa sekali nanti bukti-bukti cek Ronsen labor juga, segala Pak, ya? macam Betul. itu. Ya, Ah. itu gini Pak, maaf, sampai di apa? Itu mungkin perawatannya kita lihat setelah hasil konsultasi, Pak. Karena kita menentukan perawatan apa yang sesuai untuk seorang pasien itu setelah konsultasi lengkap tadi. Jadi Karena kita tiap orang digunakan kumpulkan- pengobatan yang berbeda gitu Ya, Pak, ya? kita kumpulkan dulu simptom-simptom, gejala-gejala yang ada pada Bapak itu secara keseluruhan. Kemudian kita melihat dari situ. Kalau perlu dibekam, mungkin kita akan bekam. Kalau perlu mungkin kita berikan obat homeopati, kita akan bagi obat homeopati. Kalau perlu dibantu dengan terapi, kita akan terapikan sekali. Jadi baiknya Pak Johan datang dulu, kita akan konsultasi dan konsultasi ini agak makan waktu. Banyak yang akan saya tanyakan termasuk sejarah-sejarah penyakit sebelumnya gitu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Johan, ya. mudah-mudahan Ya, cukup baik, puas Pak. ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kadang-kadang masyarakat kurang mengerti Pak Ibrahim. Ketika ada satu penyakit, biasa obatnya selalu sama begitu ya. Asma berarti selalu turunannya obat yang digunakan ini. Sedangkan Oke, di homeopati, kalau dalam asma sebenarnya dalam medis ya, dalam untuk asma ini sebenarnya tidak ada obat. Saya pernah dulu menghadiri satu seminar tentang asma pada anak-anak di Fakultas Kedokteran USU itu tahun 2005. Oke. Itu ketika doktor spesialis anak-anak ini membahaskan tentang asma tersebut, dia memberitahu bahwa kita harus memperhatikan anak-anak kita ini, jangan ada di rumah itu tikar yang ada bulu-bulunya, jangan memelihara hewan yang ada bulu-bulu. Kalau membelikan mainan-mainan juga jangan berikan mainan patung-patung yang ada bulunya Rambut-rambut, gitu. bulu-bulu begitu Dan ya? ibunya harus membersihkan ruangan itu 2 kali sehari, pagi sore. repot Harus juga Pak Ibrahim ya kalau begitu. Ya. Jadi dalam konsultasi asmanya itu yang ditekankan. Jadi akhirnya saya angkat tangan. Saya bilang, Pak, obatnya mana Pak?
Ada nanti katanya Oke, gitu. lebih kepada ini antisipasi Ya, gitu ya. jadi sampailah diterangkan kalau anak-anak yang asma itu inhaler atau Ventolin Oke. itu yang perlu untuk kecemasan itu harus diberikan kepada anak itu yang bentuknya menarik seperti patung beruang kah, pakai segala macam kah. Jadi itunya yang ditekankan. Padahal pada akhirnya sebelum ditutup seminar pembentangan kertas kerja itu diberitahukanlah obatnya. Obat asma ada 3, Oke. kata dia. Yang pertama adalah penghindaran, yang kedua penghindaran, yang ketiga penghindaran. Oke. Artinya nggak ada obat gitu. Berarti lebih kepada Jadi antisipasi ya Pak. yang diberikan biasanya di klinik oleh dokter itu yang pertamanya obat yang paling baik dan paling terkenalnya ialah antibiotik. Oke. Karena asma tadi kan terjadi karena adanya Ada kuman, kuman ya? yang banyak di paru-paru yang lolos ke paru-paru gitu. Oke, jadi berusaha dibunuh dengan lemahnya menggunakan antibodi, antibiotik itu. Ibaratnya sekarang nih ketika satu pencuri mau masuk ke satu komplek, itu kan ada satpam di situ. Oke. Nah, penjaga keselamatan ada. Jadi penjaga keselamatan itu kan berlapis-lapis itu. Ketika boleh dibunuhnya satu-satu, maka dia akan lolos ke dalam gitu. Jadi begitu juga udara yang masuk membawa kuman ke dalam paru-paru kita. Ketika satpam itu lemah, maka Berusaha dibunuh dia dengan akan menggunakan antibiotik itu nanti, dengan Pak? antibodi. Oh, Pada dasarnya dengan Oke, antibodi kita ya. Tapi kalau tetapi antibodi- karena antibodi sudah tidak mampu, Karena terlalu maka banyak dokter toksin itu, Pak, memberikan ya? antibiotik. Oke. Jadi pada prinsipnya seharusnya ini pengkajian secara matematiknya itu ketika asma disebabkan oleh kuman diberikan antibiotik seharusnya kuman mati dan asma akan sembuh. Oke. Tetapi sudah berpuluh tahun kadang-kadang pasien yang asma ini makan antibiotik tapi kuman tidak mati-mati juga. Oke. Ini kenapa gitu? Dan ini tak pernah dibahaskan, makanya saya membahaskan ini. Itu karena toksin-toksin itu sudah banyak jadi penghalang. Ketika antibiotik dimakan melalui mulut, dia masuk ke dalam perut. Dari perut, barulah dia masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan spread ke seluruh tubuh kita. Dan yang kena jangkitan hanya di paru-paru. Kita bisa bayangkan secara biasa saja berapa persen yang sampai ke paru-paru. Karena banyak dia akan juga sampai ke beredar ke- kaki, dia oke, sampai ke beredar ke kepala, sampai ke tangan pembuluh semua. darah yang lain begitu, Pak Tetapi Ibrahim? yang memerlukan hanya di paru-paru. Dan oleh sebab itu terlalu sedikit yang sampai di paru-paru. Ketika dia pergi ke paru-paru pun itu toksin sudah menghalang kelancaran darah tadi. Karena yang di banyaknya situ toksin ada itu ya? antibiotik tadi. Oke. Maka toksin tadi tidak sampai antibiotik tidak akan sampai Oke, ke boleh dikatakan sasaran. si antibiotik ini kalah dengan si antibodi toksitosin yang sudah ada, Pak? bukan kalah, dia menghalang. Oke. Oke, sekarang perumpamaan saya berikan satu contoh. Ini pemadam kebakaran. Ketika pemadam kebakaran memadamkan api di satu kampung, itu dia bukan tidak bisa memadamkan, tetapi dia tidak bisa masuk ke situ. Oke, karena sudah ada yang Karena menghalangi. tak ada jalan. Oke. Gitu. Jadi prinsipnya sama dengan itu. Ketika antibiotik tidak bisa masuk sampai ke paru-paru, dihalang oleh toksin. Nah, maka caranya harus toksin kita buangkan dulu. Oke. Disitulah bekam tadi kata Nabi adalah pemberkatan yang terbaik. Bahwa penyebab penyakit ialah toksin. Dan cara yang paling baik untuk kesembuhan dari penyakit, buangkan toksin. Simple, mudah, senang. Oke. Nah, Pak Ibrahim, pengobatan homeopati ini kan Bapak gabungkan dengan pengobatan bekam. Oke, kita tahu tadi Bapak sempat menyebutkan homeopati berasal dari Jerman, dan ini bagaimana menjodohkan pengobatan homeopati akhirnya bisa digabung dengan bekam? Saya